Saat semakin dekat, Jarana merasa ada yang aneh. Jarana berpikir kenapa di gazebo suaranya riuh banyak, bukan cuma 2 orang. Jarana pun semakin mempercepat langkahnya hingga Diana yang sedang tertawa begitu terdengar jelas. Saat Jarana sampai di depan gazebo, akhirnya ia merasa lega. Ternyata suara riuh itu karena ada Mbok Darmi juga di sana. Bukan hanya ada Diana dan Ipan. Mbak Jara, siapa Diana saat melihat Jarana sudah ada di dekat gazebo. Pada ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget, tanya Jarana penasaran. Itu Mbok Darmi habis cerita. Ceritanya lucu-lucu. Ternyata Mbok Darmi bisa ngelawak juga. Ada-ada saja sih Mbok Darmi ini. Diana berkata dengan sisa tawa di bibirnya. Iya dong Non, Mbok kan orang Sunda. Orang Sunda itu terkenal suka bercanda alias ngabodor. Jawab Mbok Darmi yang duduk tak jauh dari Diana. Mbok, orang Sunda juga kah? Tanya Jarana menatap Mbok Darmi. Iya Mbak, waktu kecil Mbok tinggal di Garut, jadi bisa bahasa Sunda. Jawab Mbok Darmi. Memangnya siapa orang Sunda juga? Jara Mbok, Jara kan orang Tasikmalaya. Setelah nikah sama Mas Daren, baru pindah ke sini. Sahut Jarana antusias. Ia selalu senang jika bertemu dengan orang yang satu suku, bahkan satu bahasa. Atau Garut sama Tasikmalaya mah tetanggaan. Ternyata kita sama-sama suku Sunda. Mbok Darmi tersenyum lebar. Iya Mbok, kok kita baru cerita ya? Padahal Mbok di sini sudah lumayan lama. Jarana menyayangkan. Kenapa baru tahu sekarang ini? Iya bener Mbak, kenapa kemarin-kemarin gak cerita ya? Mbok Darmi ikut menyetujui perkataan Jarana. Kapan-kapan kalau Jara ke Tasik lagi, Mbok ikut ya. Sekalian kita mampir ke Garut, minta Jarana. Insya Allah Mbak, cuma di Garut juga Mbok udah gak punya siapa-siapa lagi. Di sana juga bingung, gak ada saudara yang harus dikunjungi. Mbok Darmi mendadak sedih. Zara juga sama Mbok, di Tasik juga gak punya siapa-siapa. Bapak sama Ibu Jarana udah sama-sama meninggal. Jarana seorang diri. Jarana pun ikut sedih. Kok jadi pada sedih-sedihan gini sih? Kita ini kan keluarga. Gak ada istilahnya hidup seorang diri. Kita semuanya bersatu. Diana memeluk Jarana dari samping. Mbok juga jangan sedih. Anggap aja kita ini keluarga sendiri. Mbok Darmi berkaca-kaca. Ia terharu dengan kebaikan keluarga Jarana dan keluarga Daren. Mereka benar-benar memperlakukannya dengan baik. Seolah dia bukan cuma sekedar seorang pembantu. Kok jadi pada melo gini sih? Semangat dong, kita harus tertawa, harus happy dengan takdir yang sudah Allah gariskan. Bener gak Mbak? Ipan yang dari tadi hanya menyimak ketiga wanita di hadapannya, mulai bersuara. Iya bener Mas, jawab Jarana. Jara ke dalam dulu ya. Kasihan dedek bayinya ditinggalkan sendiri. Dengan langkah cepat, Jarana kembali masuk ke dalam rumah. Ia mengembuskan nafas lega saat melihat Kalisa masih tertidur dengan lelap. Mbak juga ke dalam dulu ya. Mau cuci piring bekas makan malam. Kini giliran Mbok Darmi yang pergi dari gazebo hingga tinggal Diana dan Ipan berdua di sana. Di, kalau boleh tahu, kamu rencana nikah di usia berapa?
Ipan bertanya dengan malu-malu. Apa? Target nikah? Aku nggak ditargetin sih. Sedapatnya aja yang cocok. Kalau ditargetkan gitu takutnya malah keburu-buru gitu. Jadinya kurang memperhatikan kualitas pasangan. Jawab Diana tersenyum. Kedua kakinya menggantung di atas gazebo dan diayunkan. Memangnya kualitas pasangan yang seperti apa yang kamu cari? Ipan kembali bertanya. Aku gak muluk-muluk sih. Yang penting sayang tulus sama aku, sama keluarga aku. Ibadahnya rajin, dan terutama pandai menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang agama. Itu semua sudah cukup kok. Diana menjawab dengan yakin. Kalau dia bukan orang kaya? Ragu Ipan bertanya. Harta itu bukan jaminan. Harta bisa dicari sama-sama. Tapi soal hati dan tauhid itu beda. Gak bisa diganggu-gugat. Jawab Diana. Kenapa sih? Kok nanyain itu segala? Diana menatap lekat mata Ipan. Nanti jawaban jujur dari mulut lelaki berusia hampir 28 tahun itu. Ipan menghela nafas pelan. Ia membiarkan sedikit oksigen masuk ke dalam paru-parunya yang tiba-tiba terasa sesak. Dipenuhi rasa cemas dan khawatir. Sedekah. Ketika dirasa sedikit longgar, ia pun mulai berbicara. Sebenarnya, sudah cukup lama aku mau mengatakan ini. Hanya saja aku tidak pernah ada keberanian untuk mengatakannya. Aku terlalu takut menghadapi kenyataan. Aku juga takut ini akan berdampak buruk pada hubungan persahabatanku dengan Daren. Ipan menjeda ucapannya sejenak. Mengambil nafas sebentar untuk kembali mengatur debaran hebat dalam dadanya. Diana masih menunggu Ipan untuk melanjutkan ucapannya. Karena Diana belum bisa menebak kemana arah pembicaraan Ipan. Sebenarnya, sejak bertemu dan melihatmu di rumah sakit tempo hari, entah kenapa aku langsung jatuh hati. Setiap hari pasti selalu terbayang-bayang wajahmu, terutama senyum manismu, hingga aku berusaha untuk lebih dekat dan mengenalmu. Sampailah sekarang, hubungan pertemanan kita sudah cukup dekat. Aku tidak bisa lagi menahan perasaanku. Aku mencintaimu. Aku ingin menikahimu. Hanya saja, aku terlalu rendah diri. Aku malu dengan statusku yang hanya seorang karyawan biasa. Bukan bos apalagi pengusaha. Aku merasa tidak pantas untuk menjadi pendamping dirimu. Hanya saja, jika aku sudah berkata jujur, aku merasa lega. Tak perlu lagi menyembunyikan perasaanku yang sesungguhnya. Ipan berkata panjang lebar. Dadanya terengah-engah menahan debaran yang mengencang. Mata Diana membulat. Jantungnya berdetak kencang dan berdebar tak karuan. Ia tidak pernah menyangka Ipan akan mengungkapkan perasaannya seperti ini. Bahkan, Diana belum menyiapkan jawaban yang pas untuk lelaki yang memang sudah bertata di hatinya. Kepala Diana tertunduk malu. Kedua tangannya saling bertakutan, memainkan jari-jarinya untuk mengurai rasa grogi yang tiba-tiba menyeruak hebat dalam hatinya. Apa Mas benar-benar mencintai aku? Tanya Diana tanpa berani mengangkat wajah. Ia malu jika ketahuan menahan rona pipinya yang memerah. Tentu saja, jawab Ipan mantap. Apa ceritanya ini Mas Ipan nembak aku? Diana bertanya lagi. Ia ingin benar-benar memastikan sebelum akhirnya harus membelikan jawaban. Bukan nembak sebenarnya, karena istilahnya nembak itu untuk mereka yang berniat pacaran. Sementara aku sama sekali tidak berniat untuk pacaran. Membungkus hubungan yang haram antara wanita dan laki-laki yang bukan muhrim.
dengan istilah pacaran. Aku hanya ingin membangun hubungan yang halal. Jalan satu-satunya hanya dengan ikatan pernikahan. Tapi sebelum memutuskan jawabannya, kamu harus pikirkan matang-matang tentang perkataanku tadi. Aku bukan laki-laki kaya dengan harta yang melimpah, yang menjanjikan surga dunia untuk membahagiakanmu. Jangan sampai suatu saat kamu menyesali keputusanmu. Ipan menjawab dengan bijak. Apa menurut Mas aku cewek matre? Diana berkata dengan persyaratan yang sedikit tersinggung. Tidak, tentu saja tidak, jawab Ipan. Lalu, kenapa Mas mengatakan semua itu? Diana kembali menuntut jawaban. Padahal, dari awal aku sudah bilang bahwa harta itu bukan tolak ukur buatku untuk mencari pendamping. Maaf, aku hanya merasa insecure. Aku tidak percaya diri. Apalagi kamu bukan gadis sembarangan. Kamu lulusan luar negeri yang cantik dan berpendidikan tinggi. Tutur Ipan pelan. Jika Mas benar-benar mencintaiku dan ingin menjadikanku sebagai pendampingmu, lalu apa Mas bisa janjikan untuk membahagiakanku? Diana menatap lekat mata coklat Ipan. Ia sedang menyalami kejujuran yang akan dikatakan oleh sorot mata yang baru beberapa menit lalu melamarnya itu. Mata Ipan dan Diana saling bertatapan. Kedua jantung hati mereka dipenuhi getaran asmara yang tidak dapat dibendung lagi. Ipan tersenyum tipis. Kemudian dia menjawab pertanyaan Diana. Aku tidak punya apa-apa selain cinta dan kasih sayang. Untuk urusan materi, mungkin aku tidak bisa membahagiakanmu secara maksimal. Tapi untuk urusan cinta dan kasih sayang, aku pastikan akan memberikannya semaksimal mungkin yang aku bisa. Mata Diana nampak berkaca-kaca. Ia terharu dengan perkataan lelaki bermata coklat di hadapannya. Diana memang bukan tipe materialistis. Baginya, mendapatkan pendamping yang sangat menyayanginya dan keluarganya itu sudah cukup. Kalau gitu, kapan Mas akan melamarku pada mama sama papa? Tanya Diana. Mata Ipan membulat. Jantungnya terasa melompat saking bahagianya. Ia tak bisa menggambarkan perasaannya saat ini. Jadi, kamu mau jadi istriku? Ipan kembali bertanya untuk meyakinkan. Diana hanya mengangguk, saya tersenyum malu-malu. Masya Allah, terima kasih. Kamu gak tahu bagaimana bahagianya Mas saat ini. Akhirnya, predikat jomblo akan segera lepas dariku. Ipan terkekeh pelan. Diana kembali tersenyum mendengar penuturan Ipan. Secepatnya, aku akan datang ke rumah orang tuamu. Bukan sebagai sahabat kakakmu, tapi sebagai calon suami yang akan melamarmu. Apa kamu benar-benar sudah siap untuk menikah? Ipan menatap mata Diana lekat. Insya Allah Mas, usiaku sebentar lagi 24 tahun. Tak ada lagi yang perlu aku tunggu, jawab Diana yakin. Alhamdulillah, kita akan sama-sama belajar ya tentang kehidupan, tentang satu sama lain, tentang agama. Agar pernikahan yang sejatinya adalah ibadah terlama seumur hidup tidak salah jalan. Ipan berturut dengan bijak. Ipan memang orang yang baik dan suka bercanda. Tapi untuk urusan agama, dia tetap berusaha untuk selalu berpegang teguh pada keyakinannya. Di saat yang lain sudah sibuk pacaran dengan pergaulan bebas, Ipan sama sekali tidak pernah tergoda, bahkan tidak tertarik untuk mencontohnya. Ipan benar-benar menjaga hatinya dan kehormatannya hanya untuk wanita yang menjadi istrinya seorang. Diana mengangguk pelan. Hatinya menghangat dan berbunga-bunga.
Perasaan yang dulu masih kuncup kini semakin berpekaran. Ya sudah yuk, ini sudah malam. Gak enak sama Mbak Jarah, terlalu lama berduaan seperti ini. Takutnya juga nanti ada setan yang lewat. Anginnya juga udah mulai dingin. Ipan mengajak Diana untuk kembali ke dalam rumah. Diana mengangguk. Mereka pun berjalan beriringan masuk ke dalam rumah, kembali menghampiri Jarana yang sedang menemani Kalisa. Mbak, aku pulang dulu ya. Udah malam soalnya. Sampaikan saja salamku untuk Daren. Semoga Hani cepat pulih dan segera pulang ke rumah. Ipan pamit pada Jarana. Diana pun langsung berdiri. Oh ya, nanti Jara sampaikan pada Mas Daren. Makasih ya, Mas sudah datang berkunjung. Sama-sama. Mari Mbak. Assalamualaikum. Pamit Ipan seraya membungkukkan badannya. Waalaikumsalam, jawab Jarana. Ipan pun berjalan menuju rumah, keluar diikuti oleh Diana. Aku pulang dulu ya. Kamu cepatan istirahat, tutur Ipan sebelum masuk ke dalam mobil. Diana mengangguk. Hati-hati di jalan. Dia tersenyum manis. Kini giliran Ipan yang mengangguk. Diana masih berdiri memperhatikan mobil Ipan yang mulai bergerak perlahan. Ia baru berbalik dan masuk ke dalam rumah saat mobil Ipan benar-benar hilang dari pandangannya. Langkah kaki Diana terayun dengan sisa senyuman yang masih mengembang di bibirnya. Ia lalu duduk di sisi Jarana, mengambil bantal dan menyimpannya dalam pangkuan. Ia jadikan bantal itu penyangga dagunya dengan wajah yang menghadap Kalisa. Jarana menatap Diana dengan kening berkerut. Kenapa Di? Kayaknya lagi bahagia banget. Karena terdorong rasa penasaran, akhirnya Jarana pun bertanya. Diana menatap mata Jarana. Mas Ipan melamarku Mbak, ucapannya dengan mata berbinar. Pasangan adik dan kakak ipar yang selayaknya sahabat itu memang selalu jujur satu sama lain. Mendengar penuturan Diana, Jarana ikut tersenyum. Hatinya ikut bahagia melihat kebahagiaan sang adik ipar. Masya Allah, selamat ya. Ipan memang laki-laki yang baik. Dia tidak memintamu untuk jadi pacarnya, tapi langsung jadi istrinya. Semoga kalian bisa segera melangsungkan pernikahan dan segera jadi pasangan halal. Doa Jarana tulus. Makasih Mbak. Diana pun langsung merebahkan diri di samping Kalisa, lalu mencium tubuhnya yang terbungkus kain bedong. Tak berselang lama, matanya ikut terpejam seiring lengkungan bibirnya yang mulai memudar. Jarana tersenyum menatap wajah cantik Diana. Sebagai seorang kakak ipar, Jarana menyayangi Diana seperti adiknya sendiri. Jarana menatap kehidupan pernikahan Diana kelak akan bahagia dan tak serumit pernikahannya dengan Daren. Pagi-pagi, dokter sudah memeriksa kondisi Hani. Hani yang merasa sudah lebih baik, sudah tak sabar ingin pulang dan melihat Kalisa. Dok, bolehkah aku pulang hari ini? Tanya Hani. Kondisi ibu masih belum sepenuhnya pulih. Keluarnya darah juga masih harus dipantau, jawab dokter. Tak mengizinkan. Tapi aku sudah lebih baik kok dok. Darahnya juga keluar cuma dikit. Aku mau ketemu bayiku. Kasihan dia tinggalkan. Hani mencoba menghibah. Han, sebaiknya ikuti saja kata dokter, biar kondisimu benar-benar pulih. Daripada nanti kenapa-kenapa. Daren pun mencoba memujuk istrinya itu. Dokter nampak berpikir. Kemudian ia kembali berkata, kalau ibu kekeh mau pulang silakan. Hanya saja tolong makanannya dijaga. Jangan kecapean dan terlalu banyak gerak. Rahimnya masih harus menyesuaikan. Namanya juga habis melahirkan.
Lebih baik ibu tiduran saja kalau memang tidak ada penting-penting amat. Kecuali ke kamar mandi mungkin. Kalau ada darah yang keluar banyak seperti kemarin, langsung datang ke rumah sakit. Dokter pun akhirnya mengizinkan. Baik dok, aku mengerti. Aku janji akan ikut saran ini dokter. Yang penting aku bisa cepat-cepat pulang. Hani berkata dengan mata berbinar. Dokter yang ditemani satu perawat itu pun langsung berlalu keluar ke ruangan. Mas, aku bisa pulang sekarang. Aku bisa cepat-cepat ketemu Kalisa. Pakai Hani dengan wajah berseri. Iya, aku juga senang. Tapi kamu harus ingat kata dokter, jawab Daren. Daren pun segera mengabari Jarana kalau sore ini Hani akan pulang ke rumah. Jarana yang langsung membaca pesan dari Daren merasa senang sekaligus khawatir. Jarana takut tidak bisa leluasa lagi untuk menemani Kalisa. Padahal Jarana sudah begitu terbiasa menghabiskan waktu dengan anak madunya itu, siang maupun malam. Meski begitu, Jarana sadar diri, dia tidak boleh egois, karena Kalisa memang anak kandung Hani. Tentu saja Hani lebih berhak merawat dan membersamai dengan Kalisa. Sore ini Jarana sudah mendandani Kalisa. Berbekal video dari YouTube, Jarana belajar memandikan bayi yang masih berusia 4 hari itu dengan hati-hati. Hingga bayi itu kini sudah cantik dan wangi, bersiap untuk menyambut kedatangan ayah dan ibunya. Assalamualaikum. Suara salam diiringi suara riuh dari depan rumah membuat Jarana bangkit dan menghampiri. Waalaikumsalam, jawab Jarana seraya membuka pintu. Nampak beberapa ibu-ibu yang merupakan tetangga Jarana berdiri di depan pintu rumahnya. Masya Allah ibu-ibu, mari masuk. Jarana mempersilahkan ibu-ibu yang berjumlah 5 orang itu masuk ke dalam rumah. Mereka pun mengangguk bersamaan seraya mengikuti langkah Jarana masuk ke dalam rumah. Kami mau menengok bayi. Maaf, baru sempat mampir, tutur Ibu Eris. Ini juga pulang pengajian langsung ke sini. Mumpung lewat, jadi sekalian. Ya Allah, repot-repot. Terima kasih banyak sudah menyempatkan mampir, jawab Jarana sopan. Mari, bajinya ada di sini. Baru saja selesai dimandikan. Jarana mengajak ibu-ibu itu ke ruang TV. Mereka semua duduk melingkar, mengitari bayi yang sedang tidur terlelap. Cantik ya? Ya Allah, lucu sekali. Menggemaskan. Jadi mau punya anak lagi? Berbagai komentar keluar dari mulut ibu-ibu itu. Hingga suara riuh itu sukses membuat Kalisa terbangun dan menangis. Jarana segera mengambilnya dan menggendongnya. Maaf Mbak Jara, ibunya kemana? Tanya Bu RT. Jarana pun menceritakan semua tentang Hani yang pendarahan, juga tentang rencana Hani yang pulang sore ini. Tanpa Jarana sadari, mobil Daren berhenti tepat di halaman rumahnya. Daren dan Hani langsung berlalu masuk ke dalam rumah karena pintu depan memang sedikit terbuka. Daren pun sudah mengucapkan salam, namun Jarana tidak mendengar. Apa-apaan ini? Kenapa banyak ibu-ibu yang mengeruputi anak saya? Tutur Hani ketus, membuat semua ibu-ibu itu berbalik dan menoleh ke arahnya.